Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang countable and uncountable nouns atau tentang kata benda yang bisa atau tidak bisa dihitung. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, silakan di-subscribe dulu dan silakan di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk lebih banyak teman kita yang belajar bahasa Inggris. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan konsep kata benda. Kata benda, noun, adalah unsur utama yang akan membentuk subjek atau objek. Jadi posisi kata benda ini dalam kalimat ada di fungsi subjek atau fungsi objek. Nah, pada saat kita membuat kalimat atau pada saat kita mengerjakan soal tentang satu kalimat, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama bentuknya. Ini bendanya bentuknya bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Countable atau uncountable. Ini akan membantu kita menentukan ini jamak atau tunggal, single, singular, atau plural. Ya. Kemudian kalau dia bentuknya itu beberapa kata, kelompok kata, atau kita sebut frase, noun phrase, maka kita harus tahu juga, ini kata benda utamanya yang mana, noun referennya yang mana. Baru kita kembali tentukan, oh kata benda utamanya yang ini bentuknya jamak atau tunggal. Itu penting karena kata benda itu sangat mempengaruhi bentukan kata kerja dan juga nanti akan mempengaruhi bentuk pronoun kalau di kalimat itu ditampilkan kata gantinya, pronounnya. Nah, karena itu kita penting untuk memahami konsep countable and uncountable noun, kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Oke, kita mulai dari countable nouns, kata benda yang countable, bisa dihitung. Maksudnya bisa dihitung dengan angka, numeral, numeral. One, two, three, an, dan sebagainya. One book, two books, three students, a class, an apple, gitu ya. Kemudian bentuknya dia bisa tunggal dan bisa jamak, bisa single, bisa plural. Dan ini kalau dia berubah dari bentukan tunggal ke jamak, dia ada perubahan bentuk, misalnya penambahan s, es gitu. Kemudian dia menggunakan penghitung atau quantifier seperti few atau a few, some, many, a lot of, several, a number of. Ya, nanti bisa kita bedakan dengan uncountable nouns. Dia menggunakan kata penghitung yang berbeda. Oke, bagaimana bentukan plural dari countable nouns? Ini yang sering menjadi pembahasan. Kita akan bahas di sini. Yang pertama, eh, pada umumnya hampir semua kata gitu ya, countable itu berubah menjadi plural, dari single jadi plural, itu dengan menambahkan akhiran s saja. Misalnya book, satu buku, untuk membuat dia plural lebih dari satu buku, kita tambah s, books. Friend, friends. Table, tables. Car, cars. Brother, brothers. Sederhana, jadi tambah s saja, dia jadi plural. Tapi kalau kata bendanya akhirannya desis, es, x, z, dan ch, maka ini ditambah es. Ya, bus akhirannya s, untuk menyebut plural jamak bentuknya jadi basis. Brush, sikat, brushes. Box, kotak, boxes. Quiz, quizzes. Perhatikan yang akhirannya z ini double z-nya, quizzes. Ya. Watch, watch di sini jam tangan bukan melihat ya. Watch di sini menjadi watches. Ya, jadi ini aturan umum, kata benda pada umumnya ditambah s kecuali akhiran kata dari kata benda tersebut berakhiran desis atau huruf s atau s atau x atau z atau c, maka kita tambahkan akhiran s, es. Bisa dibandingkan. Baik, selanjutnya perubahan kata benda dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak adalah
Kalau kata benda tersebut diakhiri dengan huruf Y, tapi sebelum huruf Y itu konsonan, huruf mati. Ya, sekali lagi ini penting, huruf Y sebelumnya huruf mati, konsonan. Maka huruf Y-nya menjadi lebur dan ditambahkan IS. Contohnya hobby, hobbies, butterfly, butterflies, dan seterusnya. Jadi kuncinya huruf Y sebelumnya huruf mati. Berbeda kalau huruf Y itu diawali atau sebelumnya huruf vokal, huruf hidup, a, i, u, e, o. Dia hanya ditambah S saja. Boy, boys, day, days, dan seterusnya. Ya, jadi bedanya di situ Y sebelumnya huruf mati atau Y sebelumnya huruf hidup atau huruf vokal. Ada perbedaan cara membentuk plural dan dari singular ke plural. Selanjutnya kalau satu kata benda berakhiran F atau FA, bunyi F gitu ya, maka bunyi F-nya lebur menjadi V, Fs. Misalnya satu istri, wife, kalau banyak wives, kehidupan life, lives, dan seterusnya. Kalau huruf O mengakhiri satu kata, maka dia bisa ditambah S atau ES. Tapi ini harus dihafal karena tidak ada aturan yang jelas. Misalnya tomato, potato, hero, ini akhirannya O, tapi ditambahnya ES. Potato, potatoes, tomato, tomatoes, akhirannya ES. Tapi ini sama-sama akhiran O, video, itu ditambahnya S saja, videos, zoo, zoos, kebun binatang, foto, photos, ya, ditambahnya S atau ES. Oke, selain bentuk-bentuk perubahan yang secara taratur tadi, penambahan ES, ada polanya, ada juga bentuk perubahan dari tunggal ke jamak yang tidak beraturan, artinya tidak mengikuti akhiran ES dan yang lain-lain tadi. Misalnya, man, laki-laki, untuk bentuk jamak, bentuk plural, itu bukan ditambah S, tapi man menjadi man, nggak ditambah S. Kalau man ditambah S, mens, nanti laki-laki salah. Laki-laki tidak bisa mens, gitu ya. Woman, untuk bentuk jamaknya bukan ditambah S women's, tapi women's. Kemudian child juga bukan childs, tapi children. Mouse jadi mice, tooth menjadi teeth, dan sebagainya. Ini banyak, makanya nanti akan kita bahas secara khusus di satu pembahasan di channel saya. Silahkan nanti dicari tentang irregular plural nouns in English di channel ini. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai collective nouns atau kata benda kumpulan. Nah, kata benda kumpulan ini dia bisa dianggap tunggal kalau dia dianggap sebagai satu kumpulan. Kalau dianggap sebagai satu kumpulan dia tunggal. Tapi dia juga bisa dianggap plural kalau dia dianggap orang-orang atau benda-benda yang ada di dalamnya. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Siapa yang buat kalimat mau mengartikan apa boleh. Ya, ini kata-katanya family, crew dan sebagainya, termasuk kelas gitu ya. Contoh kalimatnya begini. The team is the best in town. It is established in 1945. The team pakainya is. Ini menunjukkan tim pada kalimat ini dimaksudkan sebagai kalimat sebagai subjek tunggal. Kalimat kedua, after watching the concert, the audience are happy. They are satisfied. Ya, kita bandingkan pada kalimat pertama itu the team is, artinya rujukannya it. The team pada kalimat ini dianggap sebagai benda tunggal. Ya, artinya yang dianggap sebagai satu organisasi tim karena satu dia dianggap is. Tapi pada kalimat kedua kita lihat the audience are happy. Ini yang membuat kalimat mau menunjukkan the audience ini maksudnya orang-orang yang nonton. After watching the concert, the audience, orang-orang yang nonton itu audiensnya, tapi dianggap plural, sehingganya kata ganti berikutnya menjadi they. They are satisfied. Audience menjadi they. Jadi boleh tunggal, boleh plural, tergantung konteks yang membuat kalimat. Oke, selanjutnya ada yang disebut kata benda berpasangan atau paired noun. Jadi kata benda ini
selalu dianggap sebagai benda jamak karena dia berpasangan, ya. Untuk menggunakannya sebagai kata benda tunggal, maka akan digunakan satuan penghitung. Ini kata bendanya, trousers, glasses, trousers celana panjang, glasses kacamata, shorts celana pendek. Ini kan selalu berpasangan, nggak bisa sebelah gitu ya. Dan yang lain-lain juga, spectacles, jeans, googles, kacamata renang, pants, scissors, gunting, tights, binocular, pajamas, pliers. Nah, ini kata benda yang eh, dua, satu tapi isinya sepasang gitu ya. Jadi dia selalu untuk konteks umum selalu dianggap jamak. Kalau mau ditunggalkan bisa dengan penghitung. Contohnya begini. My glasses are on the table. They are broken. My glasses, kacamata saya, ini disebut secara umum, jadi dia dianggap plural. Jadi kata gantinya they. Tapi kalimat kedua, I buy a pair of glasses. Saya membeli sepasang kacamata. Jadi kita bandingkan my glasses pada kalimat pertama itu dianggap plural. My glasses are, sehingganya kata gantinya they are. They untuk menggantikan glasses. Tapi kalimat kedua, I buy a pair of glasses. A pair of, sepasang. Karena dia sepasang, maka kata gantinya menjadi it. Oke, ini kata benda berpasangan. Dia selalu plural. Selanjutnya kita bahas uncountable nouns. Uncountable nouns itu benda, zat, konsep atau apapun yang intinya sih tidak bisa dipecah menjadi elemen-elemen kecil terpisah gitu ya. Dan konsep untuk bisa dihitung atau tidak bisa dihitung ini yang terpenting adalah merujuk pada aturan atau logika bahasa Inggris, bukan bahasa kita. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita kok ini tunggal ya, kok ini uncountable ya, padahal menurut kita bisa dihitung. Jadi sekali lagi kita harus tunduk pada aturan tata bahasa Inggris, bukan logika bahasa kita. Contohnya water, research, money ini tidak bisa dihitung dengan 1, 2, 3 dalam konsep bahasa Inggris gitu ya. Dan kita ikut aturan itu karena kita belajar bahasa Inggris. Kemudian uncountable nouns ini selalu tunggal bentuknya, single terus dia, kasihan ya, jomblo. Dan tidak mengalami perubahan bentuk kata. Kalau plural dia nggak berubah. Furniture, lihat furniture, perabotan dalam bahasa Indonesia mungkin kita mikirnya ini kan bisa banyak gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris furniture, kalaupun kita mau menyebutkan beberapa, some furniture, dia tetap furniture, tidak bisa furnitures. Gitu ya. Water, some water, bukan some waters. Oke, jadi tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian penghitung yang digunakan adalah a little, sedikit. Kalau benda bisa dihitung kita pakai a few atau few tadi ya. A few. Kalau di sini a little. Some sama bisa countable uncountable. Nah, kalau mau bilang banyak dalam untuk countable noun kita pakai many, kalau uncountable kita pakai much. Atau an amount of untuk uncountable noun, kalau di countable kita pakainya a number of. Untuk a lot of, banyak, ini sama. Countable, uncountable, bisa pakai a lot of. Sama seperti some. Ya, bisa dipakai di dua sisi. Countable boleh, uncountable boleh. Ini contoh-contoh kata benda yang tidak bisa dihitung dalam logika bahasa Inggris ya. Tea, coffee, wine, sugar, water. Biasanya pada umumnya yang berbentuk makanan itu dianggap uncountable, berbentuk makanan, ya. Tapi kalau dia berbentuk buah-buahan tunggal, misalnya ayam, kalau dia berbentuk sebagai hewan, ya, kita bisa menyebutnya chickens, dia bisa dihitung. Tapi kalau pada saat dia dimakan, tidak bisa kita sebut one chicken, tapi sepotong ayam, seiris ayam, satu porsi ayam, begitu. Jadi konsepnya. Nah, untuk uncountable noun, kalau kita mau memperjelas jumlahnya, satuannya, maka kita bisa
gunakan aturan seperti ini. Kasih penghitung satuan jumlah, kemudian dia perlu satuan ukuran. Nah, ini yang penting, satuan ukuran untuk bendanya. Misalnya, kalau kita bendanya water, air, maka satuannya misalnya kita pakai gelas. Jadi kalau kita mau bilang satu gelas air, kita bisa bilang a glass of water. Kalau sirup, misalnya satuannya bottle. Jadi kalau satu botol, kita bisa bilang a bottle. Tapi kalau dua botol, two bottles. Lihat perubahannya bottle menjadi bottles. Tapi sirup di sini tidak ada perubahan, tidak jadi sirups gitu ya. Ingat kata benda uncountable tidak berubah menjadi plural. Yang berubah jadi plural adalah satuannya. A glass, two glasses. A bottle, two bottles. Dan seterusnya. A drop of water, setetes air. A bunch of spinach, seikat spinach, bayam. Three pieces of furniture, tiga unit atau tiga buah furniture, perabotan. Jadi penting di sini kita menggunakan satuan ukuran. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan countable dan uncountable noun. Di sini ada I have homework. It is very hard. Homework tadi termasuk dalam kelompok kata benda tidak bisa dihitung. Homework, jadi kata gantinya it. Ya, PR. Dalam bahasa Inggris itu termasuk uncountable. Jangan tanya kenapa. Ini loginya ke sana gitu ya. Selanjutnya, I have some research, penelitian. Some research, walaupun pakai some, di sini tetap research itu tetap uncountable, jadi tetap saja subjeknya plural, pronounnya it. Ya. Kemudian, if you have much money, you cannot use it to have many friends. Ya, kalau kamu punya banyak uang, belum tentu bisa punya banyak teman. Nah, di sini bisa kita lihat money, uang, itu dalam konsep bahasa Inggris dia uncountable, tidak bisa satu uang, dua uang, tiga uang. Sebetulnya sama ya bahasa kita juga. Jadi, quantifier yang digunakan adalah much, banyak uang, much money. Tapi banyak teman, bukan much friend, tapi many friends. Dan belakangnya dikasih S. Kalau much money, belakangnya tetap tidak ada perubahan. Next, a few minutes ago, I asked for a little sugar. Minutes, menit ini bisa dihitung, sehingganya kita pakai a few, walaupun sedikit. Ya, a few artinya sedikit, tapi karena minutes ini benda bisa dihitung, kita pakainya a few. Sedangkan sugar itu gula tidak bisa dihitung, uncountable. Mau bilang sedikit, kita bukan pakai a few, tapi a little sugar. There is some water in the glass. There is, ya. Di sini kata bendanya some water, tapi karena some water uncountable, maka penunjuknya kita pakai there is. Sedangkan kalau some books, kita pakainya there are, menunjukkan bentuk plural. There is, there are. Oke, kesimpulannya yang kita bahas hari ini adalah seperti ini. Jadi ada countable itu bisa dihitung dengan numeral 1, 2, 3. Uncountable nggak bisa dengan 1, 2, 3, tapi dengan penghitung. Sebotol, dua botol, segelas, sepasang gitu ya. Kata benda countable itu bisa plural, sedangkan uncountable itu selalu tunggal, single terus dia selamanya. Kemudian kalau bentuk tunggal ke plural dia mengalami perubahan bentuk, bisa ditambah S atau bentukan yang lain, sedangkan uncountable itu yang dipluralkan adalah penghitungnya, sedangkan bendanya tidak berubah. One glass, two glasses. One loaf, three loaves, gitu ya. Selanjutnya kita perhatikan quantifier atau penentunya, ya ada beda antara countable dan uncountable. Oke, itu yang bisa kita bahas tentang perubahan kata benda countable dan uncountable. Thank you for learning with me. Goodbye.